Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Maulida, NIM saya 21106000001. Perkenalkan, nama saya Dila Lailatul Cornelia, NIM saya 211060018. Kita dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang dinamika pelaksanaan Undang-Undang 1945. Dinamika menurut bahasa dan istilah, dinamika adalah keselarasan dan keserasiaan. Arti dinamika secara umum adalah sesuatu yang tidak konstan atau pergerakan di dalam suatu hal, entah itu naik atau menurun, namun yang jelas. Dinamika pelaksanaan UUD 1945. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945 adalah badan yang menyusun rancangan UUD 1945. Pada masa sidang pertama yang berlangsung pada tanggal 28 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan tentang dasar negara yang diberi nama Pancasila. Kemudian BPUPKI membentuk panitia kecil yang terdiri dari 8 orang untuk menyempurnakan rumusan dasar negara. Pada tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk panitia 9 yang terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah pembukaan UUD 1945. Setelah dihilangkannya anak kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, maka naskah Piagam Jakarta menjadi naskah pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 8 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pengesahan UUD 1945 dilakukan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945. Naskah rancangan UUD 1945 Indonesia disusun pada masa sidang kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). Nama badan ini tanpa kata Indonesia karena hanya diperuntukkan untuk tanah Jawa saja. Di Sumatera ada BPUPK untuk Sumatera. Masa sidang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Pelaksanaan UUD 1945 masa awal kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai 29 Desember 1945. 1. Di awal kemerdekaan, anggota KNIP yang mendukung demokrasi gelisah dengan kekuasaan presiden yang begitu besar diberikan UUD, lalu mengusung gagasan pemerintahan parlementer biarpun UUD-nya presidensial. 2. KNIP 7 Oktober 1945 mengeluarkan memorandum yang meminta presiden segera membentuk MPR dan agar KNIP berfungsi sebagai MPR sebelum terbentuk. 3. Wakil Presiden 16 Oktober 1945 mengeluarkan maklumat Wakil Presiden bahwa Komite Nasional Pusat sebelum terbentuk MPR dan DPR diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN serta membentuk badan pekerjanya. 4. Wakil Presiden 3 November 1945 mengeluarkan maklumat lagi yang isinya kebebasan membentuk banyak partai. 5. Tanggal 14 November 1945 terbentuk kabinet pertama berdasarkan sistem parlementer demokrasi liberal dengan Perdana Menterinya Syahrir sekali lagi biarpun UUD-nya tetap UUD 1945. B. Pelaksanaan UUD 1945 masa Orla, demokrasi terpimpin.
5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966. Sesuai amanah UUDS 1950 bahwa harus diadakan pemilu dalam waktu dekat dan merumuskan UUD tetap daripada UUDS 1950. Tetapi perumusan UUD tetap selama kurang lebih 3 tahun dari tahun 1966 sampai 1959 tidak juga mencapai kesepakatan karena pertarungan sengit kelompok ideologi. Tanggal 5 Juli 1959, Presiden menganggap NKRI darurat bahaya dan mengeluarkan dekret Presiden. Isinya pembubaran konstituante dan NKRI kembali ke UUD 1945 serta pembentukan MPRS dan DPAS. C. Pelaksanaan UUD 1945 masa Orde Baru 11 Maret 1966 sampai 22 Mei 1998. 1. Diakhiri 1965 dan awal tahun 1966 terjadi krisis atau perpecahan politik. 2. Puncak perpecahan politik adalah terjadinya gerakan 30 September 1965 atau Gestapo oleh PKI. 3. Krisis politik dan ekonomi menyebabkan lahirnya Tritura atau 3 tuntutan rakyat. Isinya turunkan harga, bubarkan PKI, bersihkan kabinet Trikora dari unsur PPKI. 4. Pada akhirnya melahirkan surat perintah 11 Maret Super Semar dari Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto supaya memulihkan keadaan yang centang perenang. 5. Pemerintahan Orde Baru awalnya berhasil membawa stabilitas politik, keamanan, dan ekonomi sampai akhirnya menjadi otoriter dengan merangkul ABRI. D. Pelaksanaan UUD 1945 masa reformasi sampai 22 Mei 1998 sampai sekarang. 1. Pertengahan 1997 gelombang krisis moneter melanda, diikuti krisis ekonomi, politik, sosial, HAM, kepercayaan, hukum yang parah, terbuka, dan tak terbendung. 2. Sejak 1997, semua mahasiswa dan segenap elemen bangsa di seluruh Indonesia demonstrasi tak berkesudahan. 3. Tuntutannya tidak lain dari supremasi hukum, pemberantasan KKN, pengusutan pelanggaran HAM berat, pelucutan peran dui fungsi ABRI, dan desentralisasi otonomi daerah. 4. Puncaknya rezim pemerintahan Obra yang otoriter dan korup jatuh pada 22 Mei 1998. Kesimpulannya tentang pelaksanaan dinamika Undang-Undang Dasar 1945 pada Orde Reformasi, masih banyak penyimpangan yang terjadi karena pada masa ini belum semua Undang-Undang 1945 dilaksanakan dan masih banyak korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga memunculkan orde ini terjadi krisis ekonomi, krisis sosial, krisis politik, dan krisis hukum. Cukup sekian pemaparan materi dari kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.